Pada mulanya, tidak ada apa-apa. Sebuah jurang yang luas dan kosong yang dikenal sebagai Ginung Agap terbentang tanpa henti. Kekosongan sunyi ini menyimpan potensi untuk segalanya, sebuah kanvas yang tak tersentuh, menunggu goresan pertama penciptaan. Tetapi di dalam ketiadaan ini, dua alam muncul, saling bertentangan namun ditakdirkan untuk bertabrakan. Di utara terbentang Niflheim, alam es dan dingin. Sungai-sungai kabut yang membekukan mengalir melalui tanah ini. Airnya tebal dengan es purba. Itu adalah tempat keheningan dan bayangan, di mana tampaknya tidak ada yang berubah. Namun di dalam hatinya yang beku, Niflheim menyimpan benih-benih kehidupan, energi purba yang menunggu untuk dilepaskan. Sebaliknya, di selatan berkobar Muspelheim, alam api dan cahaya. Sungai-sungai lahar cair mengalir di sini. Arus api mereka menerangi malam yang tak berujan. Muspelheim berdenyut dengan panas dan energi, sebuah wadah tempat penciptaan ditempa di jantung inferno yang mengamuk. Itu adalah tempat dengan gerakan konstan, di mana tidak ada yang bisa tetap tidak berubah. Alam-alam ini ada dalam keseimbangan yang rumit, kekuatan-kekuatan mereka yang berlawanan dijaga oleh kekosongan Ginung Agap yang luas. Tapi takdir tampaknya punya rencana lain. Kekosongan kosmik yang memisahkan mereka akan menjadi titik pertemuan bagi kekuatan-kekuatan primordial ini. Kuali yang kacau bau dari Mike alam semesta Lur. Sungai-sungai es Niflheim bertemu dengan sungai-sungai api Muspelheim di jantung Ginung Agap. Ketika kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini bertabrakan, mereka menciptakan tontonan yang luar biasa. Uap mendesis dan mengaum saat es bertemu api. Dan dari persatuan yang kacau ini, kehidupan muncul dalam bentuknya yang paling purba. Dari kabut yang berputar-putar dan percikan api yang meleleh, raksasa Ymir lahir. Besar dan kuat, Ymir adalah makhluk hidup pertama, nenek moyang ras raksasa es yang kemudian akan membentuk takdir kosmos. Ymir bukanlah dewa atau iblis, tetapi makhluk ciptaan murni, lahir dari tarian api dan es yang kacau. Saat Ymir tidur, dipelihara oleh energi kosmik dari kehampaan, hal aneh terjadi. Dari keringat di bawah lengannya, seorang raksasa laki-laki dan perempuan muncul. Wujud mereka terbentuk dari esensi makhluk pertama. Ini adalah yang pertama dari keluarga Ymir, ditakdirkan untuk mengisi dunia yang belum ada. Tapi Ymir tidak sendirian di alam semesta yang baru lahir ini. Dari es yang mencair, seekor sapi bernama Audumla muncul. Ambingnya yang besar meneteskan susu yang bergizi. Ymir minum dalam-dalam dari putingnya, menopang dirinya sendiri dengan karunia Audumla yang tak ada habisnya. Audumla, pada gilirannya, menjilati es yang asin, dan dari lidahnya yang memelihara, makhluk lain muncul. Makhluk ini adalah Buri, dewa yang kuat dan tampan. Dia adalah yang pertama dari Aesir, para dewa yang kemudian akan memerintah Asgard. Buri memiliki seorang putra bernama Bor, yang menikahi Bestla, seorang raksasa wanita. Bersama-sama mereka memiliki 3 putra, Odin, Vili, dan Fi. Ketiga bersaudara ini ditakdirkan untuk menjadi makhluk paling kuat di kosmos, pembentuk dunia dan penguasa para dewa dan manusia. Saat saudara-saudara itu tumbuh, mereka memandang Ymir dan keluarganya dengan semakin tidak nyaman. Para raksasa itu kacau dan merusak. Sifat mereka adalah cerminan dari kekuatan primordial dari mana mereka muncul. Odin, Vili, dan Fe, di sisi lain, mewakili ketertiban akal. Mereka berusaha untuk membawa struktur ke alam semesta, untuk menjinakkan kekuatan liar yang mengamuk tanpa terkendali. Ketegangan antara para dewa dan raksasa tumbuh, hingga akhirnya meletus menjadi konflik terbuka. Odin, Vili, dan Fe menghadapi Ymir dan keluarganya, suara mereka bergema melalui kehampaan. Pertempuran besar terjadi, bentrokan para titan yang mengguncang fondasi alam semesta yang baru lahir. Bumi bergetar saat para dewa dan raksasa bentrok. Senjata mereka berkelebat seperti kilat di kehampaan. Udara berderak dengan energi, dan sungai-sungai api dan es mengalir liar. Arus mereka mencerminkan kekacauan pertempuran. Selama berabad-abad, konflik berkecamuk. Perjogagan Seishaitan Wasti. Pada akhirnya, Odin, Vili, dan Fe menang. Mereka membunuh Ymir yang perkasa, dan saat raksasa itu jatuh, darahnya mengalir seperti sungai, menenggelamkan semua kecuali 2 dari jenisnya. Dari kematian dahsyat ini, dunia seperti yang kita kenal mulai terbentuk. Saudara-saudara itu mengambil tubuh Ymir yang sangat besar dan membawanya ke pusat Ginung Agap. Di sana mereka mulai mengerjakan tugas penciptaan, menggunakan sisa-sisa raksasa itu sebagai blok bangunan mereka. Mereka membentuk bumi dari dagingnya.
gunung-gunung dari tulangnya, dan lautan dari darahnya. Tengkorak Ymir, yang luas dan berkubah, menjadi langit di atas. Saudara-saudara itu mengatur percikan api dari Muspelheim di dalam tengkorak, menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Mereka mengambil otak Ymir dan melemparkannya ke langit, membentuk awan yang akan membawa hujan dan salju ke dunia di bawah. Dari alis Ymir, saudara-saudara menciptakan Midgard, alam tengah, rumah umat manusia. Mereka mengelilinginya dengan lautan besar, yang terbentuk dari keringat Ymir, dan menempatkannya di pusat kosmos, terlindung dari kekacauan alam luar. Dengan Midgard sebagai jantungnya, saudara-saudara menciptakan 9 dunia, masing-masing berbeda, dan dihubungkan oleh cabang-cabang pohon dunia, Yggdrasil. Di utara terbentang Niflheim, dataran esnya kini dihangatkan oleh kehangatan matahari yang baru terbentuk. Di selatan, Muspelheim masih berkobar, apinya tertahan tetapi tidak padam. Di antara alam-alam ini terletak Asgard, rumah para dewa. Itu adalah tempat dengan aula yang bersinar dan ladang yang hijau, diperintah oleh Odin, sang bapak segala. Asgard adalah tempat kebijaksanaan dan keadilan, tempat para dewa bertemu untuk memutuskan nasib dunia. Menghubungkan alam-alam ini adalah Bifrost, jembatan pelangi. Dijaga oleh Heimdall, penjaga yang selalu waspada, Bifrost berfungsi sebagai jalur antara dunia, simbol keterhubungan segala sesuatu. Itu adalah jembatan antara surga dan bumi, bukti kekuatan para dewa yang telah menciptakannya. Penciptaan 9 dunia adalah tugas yang monumental. Tetapi Odin, Vili, dan Ve tidak beristirahat. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka masih jauh dari selesai. Alam semesta yang mereka ciptakan masih muda, dan dipenuhi dengan bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat. Mereka telah menciptakan dunia fisik, tetapi bagaimana dengan kehidupan itu sendiri? Saudara-saudara itu mengembara di alam yang baru terbentuk. Langkah kaki mereka bergema dalam keheningan. Mereka melihat gunung-gunung yang mencakar langit, lautan yang membentang hingga cakrawala, dan hutan-hutan yang penuh dengan kehidupan. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Suatu hari, saat mereka berjalan di sepanjang pantai, mereka menemukan 2 pohon tumbang, pohon ash dan elm. Terinspirasi, saudara-saudara itu mulai menghembuskan kehidupan ke dalam kayu yang tidak bernyawa. Odin memberi pohon itu napas dan kehidupan. Vili menganugerahkan kepada mereka akal dan gerakan, dan Ve memberi mereka indera dan ucapan. Jadi dari pohon-pohon yang tumbang, manusia pertama lahir Ask, laki-laki, dan Embla, perempuan. Saudara-saudara itu membawa mereka ke Midgard, menempatkan mereka di taman yang rimbun, di mana mereka dapat hidup dalam damai dan harmoni. Dari 2 makhluk ini, seluruh umat manusia akan turun, mengisi dunia dengan tawa, cinta, dan impian mereka. Dengan penciptaan manusia, tugas penciptaan selesai. Alam semesta bukan lagi kehampaan yang sunyi, tetapi permadani kehidupan yang semarak, bukti kekuatan para dewa yang telah membentuknya. Tapi saudara-saudara itu tahu bahwa pekerjaan mereka tidak pernah benar-benar selesai. Di kaki Yggdrasil, terletak di antara akar-akar yang menjulur jauh ke dalam bumi, terletak sumur Urd. Airnya dikatakan menyimpan kebijaksanaan kuno, mencerminkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dari semua ciptaan. Disinilah para Norn tinggal, 3 saudara perempuan yang menenun benang takdir. Urd, yang tertua, mewakili masa lalu, pandangannya tertuju pada peristiwa-peristiwa yang telah membentuk masa kini. Verdandi, saudara perempuan tengah, mewujudkan masa kini, tangannya terus-menerus memintal benang takdir. Dan Skuld, yang termuda, melihat ke masa depan, wajahnya terselubung, rahasianya tersembunyi, bahkan dari para dewa. Para Norn menenun benang takdir untuk semua makhluk, dewa dan manusia. Permadani mereka adalah karya seni yang kompleks dan selalu berubah, mencerminkan pilihan dan konsekuensi yang membentuk takdir kosmos. Bahkan para dewa tunduk pada ketetapan para Norn, nasib mereka terkait dengan benang-benang yang dipintal dari sumur. Yggdrasil, pohon dunia, berdiri di tengah-tengah semuanya. Cabang-cabangnya menjulang ke langit, akar-akarnya menancapkannya jauh di dalam bumi. Itu menghubungkan 9 dunia, simbol keterhubungan segala sesuatu. Makhluk mitos dan legenda membuat rumah mereka di antara cabang dan akarnya. Seekor elang dengan kebijaksanaan yang luar biasa bertengger di cabang paling atas. Matanya yang tajam mengamati kosmos. Seekor tupai, Ratatoskr, berlari naik turun batang pohon.
membawa pesan dan gosip antara elang dan ular Nidhogg yang menggerogoti akar pohon selamanya berusaha menjatuhkannya. 4 rusa jantan merumput di daun-daunnya, tanduk mereka menggores langit. Nama mereka adalah Dain, Valin, Dunir, dan Durathror, dan mereka mewakili 4 elemen tanah, udara, api, dan air. Gerakan mereka yang konstan membantu menjaga keseimbangan kosmos tetap terkendali. Pohon dunia adalah mikrokosmos dari alam semesta itu sendiri, tempat di mana hidup dan mati, penciptaan dan kehancuran, ada dalam keseimbangan yang rumit. Itu adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kekacauan, ada ketertiban, dan bahwa bahkan makhluk yang paling kuat pun tunduk pada kekuatan takdir. Tapi mitos penciptaan Norse tidak berakhir dengan penciptaan dunia. Ia berbicara tentang akhir, peristiwa dahsyat yang dikenal sebagai Ragnarok, senja para dewa. Pertempuran terakhir ini akan melihat dunia dilalap api dan es. Para dewa dan raksasa bentrok dalam pertempuran terakhir yang putus asa. Namun, bahkan dalam kehancuran ini, ada harapan. Dari abu dunia lama, dunia baru akan muncul, hijau dan bersemangat. Para dewa yang masih hidup akan kembali, lebih bijaksana karena cobaan mereka, dan umat manusia akan bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bersatu. Mitos penciptaan Norse adalah kisah tentang siklus, tentang kematian dan kelahiran kembali, tentang perjuangan abadi antara ketertiban dan kekacauan. Itu mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa, selalu ada harapan, dan bahwa bahkan malam yang paling gelap selalu diikuti oleh fajar.